Tempat saya Abraham Silaban. Saya ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saya ada persis di Depo Meratus. Di belakang saya, gunungan dari kontainer ini adalah gunungan batu bara ilegal. Disebutkan lebih dari 4.000 bahkan hampir 5.000 metrik ton batu bara diamankan oleh Dit Tipiter Bareskrim Polri di tempat ini di Tanjung Perak, Surabaya. Kita akan lihat siapa yang bertanggung jawab di balik ini semua. Betulkah ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bermain dalam tambang ilegal, dan kita akan lihat penindakan yang dilakukan oleh petugas. Tentu ini jadi pelajaran ke depan supaya siapapun yang bermain-main dengan hukum kita, mereka harus ditindak tegas, apalagi kaitannya dengan penambangan batu bara ilegal. Dari Otorita IKN juga hadir di sini, Pak Agung. Terima kasih. Dari IKN ya Pak ya? Siap. Pak, ini kaget tidak Pak? Ada temuan disebutkan 7.020 ton batu bara yang ditambang secara ilegal di ibu kota Nusantara Pak. Itu menyedihkan, tapi itu juga fakta yang terjadi di IKN. Memang selama ini masih banyak aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di IKN. Itulah kenapa kami berusaha dan sedang bersinergi dengan Kementerian Lembaga terkait termasuk dengan Polri untuk kemudian melakukan penertiban. Karena kerugiannya luar biasa, Artinya kalau ini tidak kita tertibkan, itu anak cucu kita yang nanti akan menanggung akibatnya. Iya, kalau kita lihat ini yang dietalasekan sebagian kecil. Sebagian kecil ya Pak. Betul. Ya. Ternyata batu bara ini saya baru tahu betul. Saya baru tahu bahwa batu bara ada ditambang di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara. Betul. Terus terang saya kaget gitu. Apakah kemudian ini sudah diketahui sebelumnya atau seperti apa Pak? Jadi wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara itu memang cukup luas, sekitar 250.000 hektar lebih. Iya. Dan sebagian memang tadi sebelumnya digunakan untuk perusahaan tambang. Iya. Ada yang legal, ada juga yang ilegal, seperti ini Mas. Nah, dengan peraturan yang ada, itu diharapkan dengan adanya IKN, tambang-tambang itu akan kita mungkin revitalisasi, kita hijaukan kembali. Karena kami diberi amanat oleh pemerintah untuk kemudian bisa mewujudkan IKN itu sebagai kota berkelanjutan. Jadi meskipun kami punya wilayah yang luas, 250.000 hektar lebih, itu 75%-nya adalah kawasan hijau. Sedangkan yang terbangun hanya 25%. Tunggu Pak, tadi Bapak sebut ada yang legal dan ada yang ilegal. Betul. Yang sampai hari ini masih beroperasi di Ibu Kota Nusantara. Betul. Nah, indikator ilegal itu apa Pak? Sampai kita ketahui bahwa ditemukan bahwa batu bara ilegal. Pasti kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Kami minta kepada Kementerian SDM daftar perusahaan-perusahaan yang legal yang masih beroperasi, dan memang secara ketentuan kebijakan itu mereka masih boleh beroperasi sampai dengan selesai masanya izin. Yang ilegal ini sebenarnya nggak ada izinnya. Hasil tambang tanpa izin dari pemerintah yang sah. Itu makanya kemudian kita definisikan seperti ini ilegal, nggak ada izinnya Mas ini Mas. Berapa lama Pak? Kalau lamanya ya sudah cukup lama terjadi. Artinya itu yang terjadi faktanya, dan sekarang kami sedang mencoba merapikan. Iya. Kami dengar kerugiannya nggak tanggung-tanggung Pak. Kerugian negara mencapai 5 triliun. Cukup besar. Nanti angkanya mungkin akan kita pastikan dengan Kementerian Lembaga terkait, memang cukup besar. Kalau lumayan besar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana monitoring yang dilakukan oleh Otorita IKN Pak? Sampai pada akhirnya terlihat di sini ada temuan bahwa tambang batubara ilegal itu ada di wilayah Otorita IKN. Jadi mulai tahun 2023 kemarin, begitu kami dibentuk, kami sudah membentuk satuan tugas, ya, namanya satuan tugas untuk menyelesaikan aktivitas, terutama yang ilegal. Karena yang ilegal itu kami masih menghormati kebijakan bahwa mereka masih boleh beroperasi sampai dengan selesainya IUP. Untuk yang ilegal ini, karena memang tadi dari segi jumlah, termasuk tadi mereka itu nambah kan tidak terkontrol oleh kami kerusakannya, belum nanti dampaknya terhadap lingkungan segala macam. Itu sudah 2023 sudah kami lakukan. Tadi ada namanya satgasnya, Satgas kegiatan aktivitas ilegal, melibatkan kepolisian, kemudian kejaksaan, termasuk juga kehutanan, TNI, kemudian ESDM, pemerintah daerah. Dan secara rutin kami melaksanakan patroli untuk kemudian kami coba semacam mendata
yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi begitu kami masuk, kami sudah melakukan semacam pendataan dan itu masih terus berjalan. Nah ini kan yang jelas ada di wilayah Tahura ya Pak ya, Taman Hutan Raya IKN, betul ya Pak ya? Kalau Bukit Soeharto ya. Bukit Soeharto, betul ya Pak ya? Nah, bahwa di situ dilakukan pelanggaran. Kami dengar ada pelanggaran lingkungan hidup, kehutanan, kemudian juga lain sebagainya Bu. Dampaknya apa sih Pak terhadap IKN? Terutama kan yang kita pahami IKN itu kan KIPP Pak. Ya. Lepas dari itu mungkin secara umum dan secara berkala itu apa dampaknya Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi, IKN itu adalah kota hutan. Sebagian besar wilayahnya adalah hutan. Smart Forest City ya Pak? Ya, kota berkelanjutan. Artinya ketika kemudian ada suatu area wilayah yang cukup luas yang tidak hutan, itu kami akan harus menghutankan kembali. Upaya untuk menghutankan kembali itu kalau tanahnya, mohon maaf sekali, digali tanpa aturan segala macam itu butuh waktu, butuh biaya yang sangat luar biasa. Itu yang harus dari sekarang coba kita selesaikan masalah ini supaya tidak semakin meluas. Jadi kami coba yang sudah ada segera kita tertibkan sehingga kemudian kami punya cukup waktu untuk kemudian upaya merehabilitasi semua dampak kerusakan yang terjadi karena tambang-tambang ilegal ini, Mas. Masih ada tidak Pak praktek-praktek serupa di sana? Masih. Karena kami masih beroperasi, masih mendata, masih berpatroli dan sebagainya. Itu masih. Makanya kami terus terang sangat berterima kasih dukungan dari teman-teman kepolisian dan TNI dan juga kementerian lembaga terkait untuk kemudian, ayo ini IKN itu bukan proyeknya otorita loh, IKN itu proyeknya negara, proyeknya strategis nasional. Kita dengan kementerian lembaga terkait bersinergi secara terus menerus. Mohon maaf, kita baru 2023 Mas tadi. Secara bertahap ya yang penting ada progres dan tadi harapan kami di 2045 benar-benar ketika nanti IKN itu menjadi kota yang mandiri yang 75% itu yang harus terwujud kota hijau. Tapi yang kami ingin pastikan prakteknya temuan ini dan yang Anda sebutkan masih ada operasi tambang-tambang ilegal di sana tidak mempengaruhi progres pembangunan. Oh tidak Mas, tidak. Tetap kami melakukan upaya rehabilitasi baik lahan yang ada, lahannya itu maksudnya lahan yang ex hutan industri maupun ex tambang-tambang yang ilegal. Kalau yang tambang legal tanggung jawabnya perusahaan, yang ilegal ini akan kami rehabilitasi. Tentunya tidak dengan kami sendiri, dengan bekerja sama Kementerian Kehutanan itu, termasuk juga perguruan tinggi, beberapa perusahaan. Masih terus berjalan ya Pak? Progres IKN berapa persen sekarang Pak? Kalau KIPP sudah relatif siap, sudah di atas 90%. Ya. Harapan kami nanti di 2028, juga harapan Pak Presiden, kita menjadi ibu kota politik, pembangunan berjalan. Sekarang kami sedang mempersiapkan ekosistem untuk legislatif dan yudikatif. Oke, tapi yang jelas tidak merayakan lagi HUT kemerdekaan kita di sana ya. Untuk tahun ini Untuk tahun ini paling tidak ya. Terakhir ini Pak, urusan IKN ini kan Bapak sebagai bagian unit penegakan hukumnya, gitu, Pak. Bapak juga pasti dengar juga. Selain ditemukan bahwa ini ada tambang ilegal batubara di sana, ada juga yang menarik Pak. Ini kaitan dengan praktik prostitusi liar yang disebutkan. Ini ada di sana, begitu Pak. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan itu sebetulnya Pak? Apakah betul marak di sana juga selain bahwa ada tambang ilegal, ternyata di sana juga ada praktek prostitusi yang hari-hari ini disebutkan liar di sekarang IKN. Iya, jadi kalau itu kan tadi sebenarnya Pak Kapan itu hanya berita hoax saja. Jadi kami sudah Pak Kepala sudah mengeluarkan statement bahwa itu sudah ditertibkan pas bulan puasa kemarin. Kami senantiasa bersinergi dengan Kementerian Lembaga terkait tidak hanya terkait dengan tambang liar, mungkin juga penjarahan hutan liar, hutan secara liar ya, terus masuk perkebunan, masalah sosial. Jadi kami di otoritas IKN mencoba tadi tidak hanya fisik, tapi yang non fisiknya kami coba tata bersama. Jika ini barang baru, tadi banyak mungkin menarik minat ya orang dari berbagai kalangan, termasuk pekerja, termasuk masyarakat lokal juga kami berdayakan supaya IKN itu benar-benar memberikan manfaat seluas-luasnya. Terima kasih Pak, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otoritas IKN, Bapak Agung Budi Mulyawan. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, artinya persis seperti yang disampaikan, bahwa ini tidak memiliki dokumen resmi, ini tidak memiliki IUP. Ya kalau dari sumbernya tidak memiliki IUP, kita akan bentuk satgas, tidak hanya di IKN juga, termasuk di wilayah lain di luar Kalimantan.